Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai dari KWK Taman, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 2 Kedung Banjar dan rekan-rekan guru yang kami banggakan. Yang pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul berwajah dalam keadaan sehat walafiat, kita akan melakukan sesuatu apapun. Salam senantiasa kita haturkan kepada segenap Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga yaumul kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya membacakan beberapa susunan acara dalam acara presentasi visi misi Satuan Pendidikan dari SD 2 Kedung Banjar. Langsung saja ke acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua penyampaian indikator oleh kepala sekolah, yang dilanjutkan tanya jawab oleh audiens, dan yang ketiga adalah penutup. Mari bersama-sama kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian indikator oleh Bapak Kepala Sekolah SD 2 Kedung Banjar, dalam hal ini Bapak Pedut Sutrisno SPD, yang nanti dilanjutkan tanya jawab kepada audiens. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina Tim Kerja Korwil Taman Kabupaten Malang dan teman-teman guru SDN 02 Kedung Banjar yang kami hormati pula. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan tetap kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempercepat waktu, kami akan mempresentasikan kegiatan observasi kinerja kepala sekolah SDN 02 Kedung Banjar periode Januari Juni tahun 2024. Kegiatan observasi ini yaitu dengan indikator presentasi misi, visi dan misi satuan pendidikan melalui kepala sekolah mengajak audien untuk berperan serta dan tanggung jawab sesuai peran serta tanggung jawabnya. Dalam kegiatan ini kita perkenalkan dulu yang pertama sebagai latar belakang, yaitu visi misi kurikulum satuan pendidikan SDN 02 Kedung Banjar, yang mana setiap tahun ada revisi. Tentunya ini setiap tahun direvisi, diperbaiki. Yang jadi dalam tahun pelajaran ini masih mewujudkan potensi peserta didik yang berkarakter dan berprestasi dalam perkembangan IPK dan INTA. Yang mana misinya kita ambil salah satunya menyajikan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan bagi siswa. Sebagai latar belakang kedua, yaitu saya ambil kinerja satuan pendidikan, di mana kami sebagai kepala sekolah yang ditentukan ini mengajak audien atau Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kinerja satuan pendidikan pada efektivitas kualitas pembelajaran. Yang mana metodenya nanti kita menggunakan diskusi kuasing tentang mengenai pembelajaran atau pengelolaan kelas. Diskusi kuasing ini artinya bisa di mana saja kita berdiskusi, bisa 1-2 orang atau dengan teman sejawat, tidak harus sendiri kumpul. Diskusi kuasing ini artinya nanti kita bisa 1-2 orang kita saling berdiskusi mencari solusi penyelesaian permasalahan di kelas. Selanjutnya yang kedua, pelaksanaan kegiatan yaitu rubrik observasi pembelajaran, di mana diisi kita Bapak Ibu guru kami mengajak kemudian kita berdiskusi untuk melaksanakan pembelajaran di kelas, yang mana kita sudah melakukan di situ. Juga ada foto-foto yang kemarin kita sudah laksanakan, adanya koordinasi dengan kita, kesepakatan apa yang kita mau lakukan dalam pembelajaran.
Yang pertama tentunya diskusi persiapan observasi ini menentukan materi pelajaran. Materi pelajaran masing-masing kemarin ada yang mengambil matematika, ada yang bahasa Indonesia, ya. Selanjutnya kita persiapkan adanya menentukan teknik dan metode pembelajaran. Kemudian menyiapkan administrasi kelas. Kemudian menentukan jadwal pelaksanaan observasi. Kita sudah berkoordinasi, komunikasi satu persatu dengan Bapak Ibu guru yang kita laksanakan di sini. Bahkan ada pertama, misalnya contoh di sini Ibu Miati, kita melakukan observasi tanggal 2 Maret. Dalam bulan Maret ada yang tanggal 2, 5, 16 kita melakukan koordinasi untuk kesepakatan kapan kita melaksanakan observasi. Dalam praktik observasi pembelajaran, kami sebagai kepala sekolah memantau penilaian pelaksanaan pembelajaran di kelas. Apa yang terjadi atau apa yang dilakukan atau yang kami pantau ranting observasi pembelajaran di kelas Bapak Ibu guru. Kemarin kita sudah melakukan di sini, ya kita melakukan dari tipe nama pemantauan sesuai jadwal yang kita sepakati ke dalam rubrik observasinya. Yang pertama ternyata secara keseluruhan kelas 1 sampai kelas 6 kami ambil permasalahan di situ. Yang pertama adanya pengelolaan dinamika kelas untuk membangun disiplin kesepakatan kelas. Artinya di situ ternyata Bapak Ibu guru rata-rata menyepakati membuat peraturan kelas. Karena kelas yang begitu dinamika perbedaan itulah yang kemudian dijadikan peraturan kelas untuk melaksanakan dalam pembelajaran di kelas untuk disepakati bersama pengelolaan kelasnya. Untuk membangun disiplin kesepakatan kelas. Dalam perjalanan ke pengamatan tersebut adanya Bapak Ibu guru dan siswa di situ menciptakan perbaikan kesalahan untuk bisa kesalahan siswa ataupun guru. Di situ ada tercipta perbaikan suatu kesalahan yang bisa dimana apalagi untuk siswa dia yang tadinya terisolir atau tersendiri atau tidak mengerjakan itu bisa kembali ke kelompoknya karena diselesaikan oleh Bapak Ibu guru. Contoh kemarin terjadi ada belajar kelompok yang satunya tidak ikut mengerjakan, kemudian diselesaikan hari itu juga dengan tanggap Bapak Ibu guru, kemudian menyelesaikan permasalahan itu. Nah, anak yang tidak mengerjakan itu diselesaikan dengan solusi yang baik, bisa kembali ke kelompoknya atau kelasnya dan rukun kembali, saling menghormati kembali. Artinya ini menciptakan perbaikan kesalahan untuk bisa kembali pada kelompoknya atau yang disebut kerennya segitiga restitusi, ya kerennya ini disebut. Yang ketiga, Bapak Ibu ternyata ada interaksi aktif peserta didik dengan teknik atau metode menarik pada proses pembelajaran. Kayak meskipun media kadang-kadang ada yang sangat terbatas, tapi Bapak Ibu guru terima kasih telah berupaya bergaya seperti artis untuk menutupi kekurangan dari media atau apa, menggantikannya dengan gaya yang menarik sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Selanjutnya yang keempat, keingintahuan guru terhadap pandangan peran keaktifan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran dan mengapresiasikan sebagai umpan balik. Di sini istilah kerennya Bapak Ibu guru ternyata kalau kita melihat EPO terhadap peserta didik. EPO-nya di sini artinya Bapak Ibu guru ternyata untuk memantau sejauh mana anak didik saya mempelajari pemahaman materi yang kami berikan. Jadi terlihat adanya interaksi yang baik dan solusi yang baik yang saling menghormati, saling berempati, adanya kesepakatan perbaikan atau solusi dalam permasalahan pembelajaran. Ini ada umpan balik, bahkan Bapak Ibu guru tidak henti-hentinya mereka selesai pembicaraan mengucapkan hebat, bagus sebagai umpan balik pujian dari ide atau pendapat siswa yang menanyakan kepada Bapak Ibu guru. Lanjut, refleksi tidak lanjut pembelajaran. Di situ refleksinya adanya perhatian dan empati guru terhadap peserta didik dan saling menerima perbedaan dinamika kelas. Saling menerima penerimaan dinamika kelas inilah yang kemudian tadi dijadikan suatu peraturan kesepakatan disiplin kelas. Yang kedua,
Yang kedua adalah tindak lanjut dari yang tadi dengan dinamika tadi sehingga terbentuk adanya kesepakatan kelas, suatu peraturan kelas untuk dipatuhi bersama dalam kelas atau sekolah. Kalau masing-masing kelas sudah melaksanakan semua kan bisa dilaksanakan dalam satu sekolah atau dalam satuan pendidikan. Yang ketiga, dulu aktif interaksi peserta didik untuk motivasi kreatif ide pendapat peserta didik sebagai umpan balik pembelajaran. Kami lihat Bapak Ibu Guru di sini juga aktif bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk memotivasi anak. Yang keempat, guru adaptif kreatif kali ini kreatif siswa sejauh mana pemahaman pelajaran sebagai apresiasi. Artinya di sini Bapak Ibu adaptasi penyesuaiannya cepat sehingga anak dapat memperoleh solusi pembelajaran yang baik. Itu saja. Terima kasih. Simpulannya juga tadi. Simpulannya pengelolaan kelas, disiplin kesepakatan, menciptakan sekitar institusi, solusi penyelesaian permasalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Barangkali ada kata-kata yang kurang pas dan mohon maaf. Dan mari kita bekerja sama untuk meningkatkan satuan pendidikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin barangkali ada beberapa tanya jawab. Barangkali ada yang menanyakan hal-hal yang kurang jelas, bisa kita sharing untuk sharing bersama. Monggo kami persilakan pertanyaan satu dulu mungkin. Kalau pertanyaan Bapak Ibu Guru, baik, silakan. Oke. Terima kasih. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana cara menentukan disiplin kelas dalam satu kelas, cara menentukan peraturan kelas yang dapat diterima nanti oleh anak didik kita, Pak. Terima kasih. Baik, kami mencoba menjawab pertanyaannya, yaitu bagaimana kita mencari kesepakatan disiplin kesepakatan kelas, cara disiplin peraturan disiplin kesepakatan kelasnya. Menurut saya begini, pertama tadi disebutkan adanya dinamika kelas. Dinamika kelas itu maksudnya di situ kan bermacam-macam. Ada yang tidak sama. Nah, perbedaan itulah, yang beda itulah yang diambil sebagai poin peraturan. Sebagai poin-poin peraturan. Karena yang satu dan yang lain berbeda. Kalau yang sama mungkin tidak usah. Tapi perbedaan itu yang diambil. Karena perbedaan itu biasanya untuk lebih ke arah untuk dihargai. Sehingga perbedaan anak-anak itu kita ambil dan kita lontarkan ke anak sebagai poin peraturan. Sebagai poin peraturannya. Dinamika kelas 3. Jadi yang satu juga menghormati perbedaan yang satu, menghormati di sini sehingga terjadi adanya saling menghormati perbedaan antara yang lain. Justru perbedaan itulah yang diambil untuk jadi poin peraturan. Tapi dilontarkan karena berapa yang setuju, lebih banyak dimufakat, musyawarah, kesepakatan, itu jadi aturan. Yang selanjutnya ada beberapa poin, kemudian itu dijadikan peraturan kelas, termasuk mungkin ada sanksinya. Itu saja mungkin yang bisa kami jawab. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah tadi presentasi visi dan misi satuan pendidikan oleh Kepala Sekolah SD 2 Gedung Banjar. Dalam hal ini tadi disampaikan oleh Bapak Pedut Sutrisno SPD dengan baik. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu acara yang ketiga, acara penutup. Mari acara ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.